Shalom. Karena telah tiba waktunya kita untuk ibadah minggu, kita akan memulai ibadah kita di minggu setelah tahun baru di tanggal 2 Januari ini. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan ayat ketiga kita bangkitkan diri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah hukum Taurat agar dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan dulu. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat yang pertama dan yang ke-6.
Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah perintah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melaksanakan sesuai dengan Amin. Kita kembali menyembah Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, ayatnya yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah, Engkau Allah pemurah dan pengasih. Oleh karena Anak Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami pun setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Nabi Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian pula Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379, ayatnya yang ketiga dan yang keempat. dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah jemaat. Halo, selamat hari Minggu buat kita semua yang beribadah bisa di gereja ini maupun yang beribadah dalam live streaming. Warta jemaat buat kita pada minggu ini pada minggu, nama minggu kita hari ini adalah minggu setelah nama minggu kita adalah nama minggu hari ini, minggu setelah tahun baru dengan topik Kasanah Madibata atau Menggalakan Allah. Dewan Koinonia. A. Kategorial. Pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal kategorial HKBP Makassar. Pertama, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, Panitia Pesta Natal AMA Perempuan HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, Kepanitiaan Pesta Natal AMA Perempuan HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Pendeta Resort. Adapun hasil pertanggungjawaban pesta Natal adalah sebagai berikut. Total pemasukan Rp27.550, total pengeluaran Rp16.039.700, saldo Rp11.510.300. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, Seksi Sekolah Minggu telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pesta Natal Sekolah Minggu. Dari dana yang diserahkan Budia untuk pelaksanaan Natal tersebut masih bersaldo sebesar Rp484.800 dan dikembalikan ke Budia. Yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, Panitia Natal Remaja NHKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, Kepanitiaan Pesta Natal Remaja NHKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Pendeta Resort. Dari kegiatan tersebut, panitia masih bersaldo Rp500 dan diserahkan ke Budia. Bagian B, Seksi Sekolah Minggu. Pendaftaran calon guru sekolah minggu. Sesuai aturan dan peraturan HKBP, bahwa periode guru sekolah minggu selama 2 tahun. Oleh karena itu, bersama ini disampaikan bahwa Gereja HKBP Makassar membuka pendaftaran penerimaan calon guru sekolah minggu periode tahun 2022-2024. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, Dewan Marturia. Pendaftaran song leader, tim musik, LCD, multimedia, dan songmen HKBP Makassar tahun 2022. Sehubungan dengan berakhirnya tahun 2021, mulai hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 yang lalu, telah dibuka pendaftaran untuk song leader, organis, tim musik, dan LCD
serta soundman untuk melayani ibadah di Gereja HKBP Makassar tahun 2022. Adapun kebutuhan pelayanan tersebut di atas adalah sebagai berikut. A. Untuk pelayanan di ibadah bahasa Batak, song leader 10 orang, organis 4 orang. B. Untuk pelayanan ibadah di bahasa Indonesia, 1. Song leader 10 orang, 2. Organis 4 orang, 3. Drummer 2 orang, 4. Gitaris 2 orang, 5. Bass 2 orang, 6. Saksofon 2 orang. C. LCD dan soundman, 1. LCD 6 orang, soundman 6 orang. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Dewan Marturia atau Sekretaris Gereja. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, kemuliaan bagi namanya. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, dana pensiun. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Ekorus HKBP tanggal 9 Maret 2021, hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela, diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 170 ayat sada. Ia eksa tetek nautik doi, mulu saya menetek mengalat tapi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, kesekretariatan. Tidak ada yang ini yang mau dibacakan. Sekarang pengumuman. Ada surat dari kantor pusat, mohon waktunya Ina akan saya bacakan dan sama-sama kita dengarkan dengan baik mengenai surat ini. PA Raja Tarutung 27 Desember 2021. Hal laporan bulan Desember dana pensiun HKBP, lampiran rincian pemasukan dari distrik ke kantor pusat HKBP. Kepada yang terhormat, seluruh warga dan majelis gereja HKBP dengan perantaraan pimpinan jemaat di tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari. Menyusul surat kami tanggal 29 November 2021 tentang laporan bulan November dana pensiun HKBP untuk menyelesaikan utang HKBP ke dana pensiun HKBP melalui gerakan Rp1.000 per hari dan bentuk lain berupa amplop persembahan syukur maupun malam dana. Di sini kami kirimkan kepada kita semua pemberitahuan tentang uang yang masuk dan uang yang keluar dari kantor pusat terkait dengan dana pensiun per 27 Desember 2021. Pemasukan ada 4 rekening. Yang masuk sebanyak 8.984.356 rupiah. Pengeluaran pembayaran ke dana pensiun HKBP di Medan tanggal 14 Desember 2021 dari 4 rekening sebanyak 7 miliar dan 1,645 miliar pada akhir bulan Desember ini, sehingga jumlah yang kita bayar hingga akhir Desember adalah 8,645 miliar. Karena itu, total utang yang sudah kita bayar ke dana pensiun Medan sampai akhir Desember adalah 108,165 miliar dengan keterangan yaitu 99,52 miliar di bulan November 2021
8,645 miliar di bulan Desember. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh kalangan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan membantu dana pensiun hingga di akhir bulan Desember ini. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa total utang yang harus ditutupi sejumlah 144.074.429 rupiah. Sementara telah kita salurkan sebesar 108,165 miliar, sekitar 74,70%. Oleh sebab itu, kita masih harus mengumpulkan sebesar 36.634.429 rupiah atau sekitar 25,30%. Secara khusus, kita juga mengucapkan terima kasih kepada United Evangelical Mission yang berkantor pusat di Wuppertal, Jerman, yang telah membantu penggalangan dana pensiun HKBP sebesar 386,361 euro atau sekitar 6.258.336.381 rupiah di kurs 10 Desember 2021, dan telah kita salurkan bersamaan dengan sumbangan warga jemaat kepada dana pensiun HKBP pada 14 Desember 2021 lalu, sebagaimana disebutkan di atas. Bersama ini juga kami sampaikan bahwa pada akhir Desember ini kita telah melayangkan surat ke Otoritas Jasa Keuangan untuk menyetujui permohonan pelaksanaan konversi program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti. Bersamaan dengan itu, tim persiapan konversi program pensiun ber-DPLK telah ditugaskan juga untuk terus melaksanakan sosialisasi perihal konversi tersebut kepada para pensiunan HKBP maupun para peserta aktif, dengan harapan bahwa para peserta maupun pensiunan mampu memahami upaya penuntasan masalah program pensiunan selama ini. Kiranya Tuhan mengasihi umat-Nya dan bangsa kita dalam menghadapi pergumulan mengatasi masalah dana pensiun sekaligus situasi pandemi ini di dalam iman. Kita meyakini bahwa Tuhan Allah adalah keselamatan, kekuatan, dan nyanyian kita sehingga kita tidak gemetar. Yesaya 12 ayat 2. Marilah kita saling mendoakan dan saling membantu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkannya. Marilah kita juga bersatu bersama seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan yang dianjurkan oleh pemerintah guna menghentikan penyebaran virus COVID-19 dan variannya, agar kita dalam penyertaan Tuhan dapat meneruskan pembangunan bangsa yang sangat mendesak. Marilah kita mendoakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden yang akan membawa kita keluar dari penderitaan akibat COVID-19 dan dapat memulihkan keadaan masyarakat dan bangsa kita. Demikian pemberitahuan dan ucapan terima kasih serta permohonan ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Teriring salam dan doa pria Kristen Batak Protestan, Ekorus Pendeta Dr. Robin Butar-Butar ditandatangani.
Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang menderita sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, ada 18 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 3 sampai 9 Januari 2022, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang. B, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. D, jemaat yang berulang tahun perkawinan ada 4 keluarga. Mengenai keuangan, boleh kita lihat di buku di kertas warta yang kita pegang, kertas kita masing-masing. Demikian juga jadwal kegiatan yang ada di gereja kita boleh dilihat di lembaran yang kita pegang masing-masing. Demikianlah warta jemaat buat kita pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat yang pertama sampai berikutnya, berserah kepada Yesus sambil kita mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada minggu pertama setelah tahun baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat 12 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion.
sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbang dan memberkati anak-anak-Mu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerah-Mu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti api. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menghantarkan kita dari tahun 2021 memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita perlu merenungkan perjalanan hidup kita 2021, karena setiap waktu yang kita lewati pasti kita diajak untuk merenungkan bagaimana perjalanan hidup saya, bagaimana Allah beserta saya, bagaimana Allah melindungi saya di dalam kehidupan saya sehingga saya bisa selamat memasuki tahun yang baru. Ada beberapa tantangan yang kita hadapi di tahun yang lewat, secara khusus COVID-19 yang begitu luar biasa, yang masif, justru membawa kita selalu khawatir di dalam kehidupan kita. Bahkan orang takut untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya begitu bermanfaat di dalam hidupnya, tetapi karena COVID-19 itu tertunda. Betapa banyaknya dari anak-anak muda yang harus resign, yang harus di PHK dari tempat kerja. Banyak anak-anak kita yang harus beralih dari pekerjaan yang mungkin sebenarnya lebih menjanjikan ke masa depannya, tapi karena COVID-19 itu nggak bisa dikerjakan lagi. Termasuk juga di dalam kehidupan kita, di perjalanan hidup kita selama tahun yang lewat, tantangan dan pergumulan yang luar biasa yang kita hadapi secara pribadi, secara keluarga, bahkan mungkin secara komunitas kita di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin tantangan yang dihadapi gereja. Tetapi itu semua kita lewati. Sama seperti bangsa Israel yang menghadapi begitu luar biasa tantangan di dalam perjalanan hidup mereka waktu mereka keluar dari tanah Mesir mau memasuki tanah Kanaan. Allah melindungi mereka dari semua tantangan dan semua pergumulan, seperti yang digambarkan dalam Mazmur, seperti yang kita baca Mazmur 147. Dalam perenungan pemazmur yang menjadi perenungan bangsa Israel, bahwa Allah setia untuk melindungi mereka, setia menjaga mereka, setia untuk menghantar mereka ke tanah yang telah Tuhan janjikan bagi mereka. Dan ini menjadi gambaran perenungan bagi kita. Allah selalu melindungi kita dari semua pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Allah selalu melindungi kita
dari seluruh penyakit, termasuk wabah yang kita hadapi, COVID-19. Harus kita akui dan harus kita katakan, Allah yang melindungi saya, Allah yang melindungi kita, sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Perlindungan Tuhan bukan hanya untuk direnungkan, tetapi selanjutnya kita harus mempercayai, meyakini bahwa Tuhan juga melindungi kita pada saat ini. Dan itu akan kita lanjutkan dengan pengharapan kita bahwa Allah juga akan melindungi kita pada hari-hari yang akan kita lalui di tahun 2022 ini. Mungkin tidak berbeda pergumulan yang kita hadapi dengan tahun 2021, termasuk juga dalam menghadapi COVID-19 yang baru, Omicron, yang mewabah sekarang luar biasa di Spanyol, di Amerika, di Eropa, dan ini sekarang terjadi di Jakarta. Mungkin beberapa minggu lagi tentu akan sampai di Makassar. Kita harus yakini bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Tetapi harus kita ingat, orang yang merasa dan mempercayai dilindungi Tuhan bukan berarti dia statis. Dia jadi orang yang selalu malas karena merasa Tuhan melindungi. Tetapi orang yang merasa dilindungi Tuhan, dia akan tetap aktif, proaktif di semua aspek kehidupan kita. Kita mau menjaga diri kita. Biarpun kita katakan Tuhan melindungi kita, tetapi kita juga harus ikut berperan untuk menunjukkan bahwa kita dilindungi Tuhan. Menjaga diri kita dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yang telah ditetapkan untuk kita turuti semua orang yang ada di Makassar ini, termasuk semua jemaat Kristen yang percaya kepada Yesus, untuk menunjukkan bahwa kita dilindungi Tuhan. Perenungan kita yang kedua dalam perjalanan kehidupan kita di masa yang lalu, di tahun yang lalu yang kita lalui, bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita dan memberi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Itu yang direnungkan pemazmur dan juga menjadi perenungan bagi umat Israel. Allah selalu memberi apa yang mereka butuhkan, makanan dan minuman, dan juga papan kebutuhan mereka Tuhan sediakan bagi semua umatnya. Dan ini juga menjadi perenungan bagi kita bahwa Tuhanlah yang memberi apa yang kita butuhkan pada hari-hari yang lain. Pasti kita katakan kita sejahtera karena Tuhan memberkati kita. Kita sejahtera karena Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pemeliharaan Tuhan itu selalu bisa kita lihat bagaimana Allah memelihara umat manusia sejak diciptakan. Allah selalu memberi dan mempersiapkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Hanya kita dituntut berusaha mengambil dan mencari apa yang akan kita butuhkan di dalam diri kita dan menjadi kesejahteraan bagi kita masing-masing. Tanggung jawab kita untuk mencari itu di dalam kehidupan kita, karena Allah telah mempersiapkan, Allah telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia, apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan ini menjadi salah satu pengakuan Kristen, pengakuan iman Kristen. Semua orang percaya, semua orang yang telah dikasihi Tuhan, dia pasti sejahtera karena Tuhan telah menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tapi sama seperti menjaga kehidupan kita di dalam perjalanan kita supaya kita dilindungi, kita juga harus proaktif,
harus berusaha di dalam kehidupan kita. Orang yang bermalas-malas, yang tidak mau bekerja, pasti dia tidak makan. Itu yang dikatakan Amsal, kitab Amsal. Allah menyediakan segala sesuatu, tetapi kita juga harus berusaha untuk mencari dan mengambil itu untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang mau kita lihat dari Mazmur 147 tadi yang kita baca, Allah juga menghadirkan hardikan di dunia ini. Allah menghadirkan hardikan untuk dunia ini. Sama seperti yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, Allah menghadirkan es batu untuk mengingatkan mereka di dalam kehidupan mereka, untuk menyadarkan umat Israel apakah mereka masih berjalan di jalan Tuhan, apakah mereka sudah menyimpang di jalan Tuhan. Ini juga menjadi perenungan bagi kita di dalam menjalani tahun yang baru. Bagaimana kehidupan kita pada masa lalu? Tuhan sering menghardik kita. Mungkin itu melalui sakit penyakit, mungkin itu juga melalui pergumulan yang luar biasa atau tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi ingatlah, hardikan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan untuk mencelakakan kita, tetapi justru mau mengingatkan kita, mau meluruskan jalan kita agar kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut dengan hardikan Tuhan. Justru seseorang yang mau dihardik Tuhan berarti dia masih dicintai Tuhan. Orang yang masih mau mendengar peringatan Tuhan berarti dia dikasihi Tuhan dan dia mau meluruskan dirinya, meluruskan hatinya, meluruskan perjalanannya di tengah-tengah dunia ini. Dan ini menjadi semangat yang baru bagi kita untuk menjalani tahun-tahun yang baru, hari-hari yang akan kita lalui ke depan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa di dalam kehidupan kita. Ingatlah, segala sesuatu yang kita hadapi, tantangan dan pergumulan, itu akan menguatkan kita untuk berjalan melangkah ke depan di dalam perjalanan hidup kita. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang kita lihat dari nats ini, firman Tuhan selalu ditaburkan di dalam kehidupan kita. Hukum Tuhan selalu diingatkan kepada kita. Sama seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada Yakub seperti yang kita baca dalam ayat 19, termasuk juga ketetapan-ketetapan Tuhan yang disampaikan kepada umatnya melalui hukum Tuhan yang diterima Musa di Gunung Sinai untuk menjadi cermin kepada umat Israel. Ini juga berlaku untuk kita pada saat ini. Tuhan masih memberi kesempatan kepada gerejanya untuk selalu menyampaikan firman-Nya kepada kita. Tuhan juga selalu memakai gerejanya untuk menyampaikan hukum-hukumnya kepada kita, menjadi cerminan bagi kita di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita. Tentu itu harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Yang paling berharga, karena ini masih suasana Natal, firman Tuhan telah dianugerahkan kepada kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Firman menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, menjadi juru selamat bagi kita, menjadi penebus bagi semua umat manusia. Itulah yang paling berharga, yang paling luar biasa, yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan umat percaya. Karena itu bukan untuk semua orang. Itu yang dikatakan tadi dalam ayat yang terakhir pada ayat 20. Tidak semua orang memiliki Yesus karena mereka tidak mau mengikuti Yesus. Tetapi itu bagian warisan kepada orang-orang
orang yang mau menerima Yesus, warisan kepada orang-orang yang mau mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kelima hal tersebut menjadi ajakan bagi kita sesuai dengan topik ini pada hari ini, yang mengatakan megahkanlah Tuhan. Kita harus memegahkan Tuhan karena begitu luar biasa perbuatan-perbuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, firman-Nya yang selalu bersama dengan kita, dan ketetapannya yang selalu disuarakan bagi kita. Itulah dasar kita untuk bermegah di dalam kehidupan kita. Bermegah berarti mau mengagungkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan berarti kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, dan merubah menjadi keagungan bagi Tuhan. Itulah tugas kita dan tanggung jawab kita. Dan itu harapan pada hari ini di ibadah kita pertama sekali setelah tahun baru. Kita diberangkatkan dengan semangat untuk memegahkan dan mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sana akan kita rasakan bagaimana Allah melindungi kita. Di sana akan kita rasakan bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana Allah menyediakan segala sesuatu kebutuhan kita di dalam kehidupan kita. Di sana akan kita rasakan bahwa Tuhan selalu bersama dan beserta dengan kita, dan di sana akan kita rasakan hardikan Tuhan itu justru meneruskan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk mengagungkan dan memegahkan Tuhan? Ada beberapa hal-hal yang kecil yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, kesetiaan untuk beribadah. Kesetiaan beribadah salah satu indikator menunjukkan bahwa kita memegahkan Tuhan, bahwa kita mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sering merasa bosan dalam pengertian tanda kutip keluhan-keluhan yang sering kita katakan liturgi yang membosankan hanya itu saja. Tapi ingatlah dan cobalah pelajari apa makna-makna dari liturgi yang kita pakai setiap minggu. Dari sana nanti akan kita akan menghasilkan pengenalan kita yang luar biasa, bagaimana kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Banyak referensi yang bisa kita baca, tolong dibuka di Google kita masing-masing. Apa itu makna arti liturgi HKBP? Luar biasa isi dan makna liturgi itu yang kita pergunakan setiap hari, setiap minggu. Itu telah dimulai dipakai sejak tahun 1800 di gereja HKBP. Tetapi itu masih kita pertahankan sampai sekarang. Karena makna yang begitu dalam dan luar biasa, yang sebenarnya bagi orang yang memahami pasti akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena banyak di dalamnya yang mengajak kita bagaimana berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saatnya akan kita buat semacam seminar untuk memahami, dan begitu luar biasa dan dalamnya pemahaman kita tentang liturgi itu, sehingga selama ini ada image mengatakan liturgi itu membosankan, itu akan bergeser dan menjadi kita ikuti dengan baik untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lakukan, hal-hal yang kecil untuk menunjukkan bahwa kita memegahkan Tuhan dan mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan ibadah-ibadah kita setiap hari. Apalagi ya begitu perkembangan komunikasi pada saat ini, setiap orang mungkin bisa menerima 4-5 renungan satu hari, bahkan mungkin bisa sampai 10 renungan satu hari.
itu sangat berharga menolong kita masing-masing. Mari tolong dibaca perenungan-perenungan yang akan menguatkan kita, yang akan menolong kita semakin mempercayai, akan menguatkan kita untuk bekerja, menguatkan kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, apalagi di hadapan Tuhan. Tapi bukan hanya membaca renungan, berdoalah setiap saat, setiap hari. Tolong buat jadwal untuk berdoa setiap hari kepada Tuhan secara kontinu, secara rutin. Itu menunjukkan bahwa kita memang setia untuk memegahkan Dia, untuk mengagungkan Dia. Termasuk juga di dalam kehidupan kita untuk mengagungkan dan memegahkan Tuhan. Ini mungkin juga hal kecil, berbuat baik kepada setiap orang dimanapun kita berada. Di mana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bekerja, tunjukkanlah karakter Kristen. Itu juga salah satu cara kita untuk memegahkan dan mengagungkan Tuhan. Karakter Kristen berarti menunjukkan kasih yang sebenarnya, kasih agape di dalam kehidupan kita kepada orang lain, siapapun dia, orang besar atau orang kecil. Tunjukkanlah kasih agape. Di sana akan muncul bahwa kita memang selalu memegahkan dan mengagungkan Tuhan kita. Bukan kita yang mau diagungkan, tetapi justru Dia yang telah melindungi dan yang telah memelihara dan yang telah mengingatkan kita dan yang selalu memberi hukumnya kepada kita. Termasuk juga di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. Untuk mengagungkan Tuhan, untuk memegahkan Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. Jangan ikut-ikutan keluarga yang tidak harmonis. Keluarga Kristen, keluarga yang percaya, keluarga yang telah menerima Yesus dalam dunia, tentu akan ditunjukkan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya sebagai keluarga yang harmonis, yang selalu bahagia di dalam kehidupan. Karena keluarga yang selalu gontok-gontokan, karena keluarga yang tidak bisa sejalan, sehati sepikir, tentu dia tidak akan mungkin memegahkan Tuhan. Dan ini menjadi orientasi pelayanan HKBP untuk tahun 2022, tahun keseharian. Tahun keseharian mau menghantar kita untuk menjalani tahun ini sehati sepikir, satu tujuan, satu pikiran, satu perasaan di tengah-tengah kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah keluarga. Di sana akan muncul hidup kita yang selalu memegahkan dan mengagungkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang telah kami dengar, yang memanggil kami untuk memegahkan dan mengagungkan Engkau dengan merenungkan segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati tahun yang lewat yang banyak pergumulan dan tantangan dan hambatan, dan menolong kami masuk di tahun yang baru ini. Biarlah di dalam kehidupan dan perjalanan kami tahun 2022 selalu memuji, mengagungkan dan memegahkan Engkau dari setiap tindakan dan perbuatan kami, dan setiap ibadah kami, dan juga dari setiap keseharian kami di tengah-tengah kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga, agar betul-betul hidup kami orang yang telah Engkau tebus, Engkau selamatkan, sehingga kami menunjukkan karakter sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat-Mu di dalam
dalam segala kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja. Tuhan menyertai acara-acara Natal. Tuhan juga memberkati acara akhir tahun dan juga acara tahun baru. Kami mensyukuri atas berkat-Mu di dalam segala pelayanan di tengah-tengah gereja. Biarlah melalui ibadah-ibadah kami, pelayanan di tengah-tengah gereja semakin mendekatkan hidup kami, diri kami, iman kami hanya kepadamu, sehingga kami betul-betul semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Inang Nyonya Simatu Pang Simon Juntak, Inang Bencana Bolungan, Barudian Pasaribu, Inang Sipayung Bolung Nabi Tukulu, Amang Sinaga, Amang Nyonya Manung Bolu Sinulat, Nyonya Pangaribuan Bolu Tahayan, Sito Peran Sinaga, Ahaman Udung, Nyonya Depahul Pasaribu, Amang Asiriga, Nyonya Setanggal Bolu Tabarat, Nyonya Setumorang Bolu Sinaga, Nyonya Butong Bolu Bordedi, Lisna Istorus, Nyonya Sri Toma Guru Samosir, Nyonya Saragi Guru Panjaitan, Gilbert Paulus, dan mungkin masih banyak yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Tuhan kiranya menjamah mereka, memberi kesembuhan dan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka bisa bersuka cita menjalani tahun baru yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Demikian juga kami berdoa dan mengucap syukur atas ulang tahun kelahiran saudara-saudara kami dan juga ulang tahun pernikahan. Kami mengaku Tuhanlah yang memberi umur yang panjang di dalam perjalanan hidup kami dan saudara-saudara kami. Dan kami juga berharap dan bermohon Tuhan beri umur yang panjang kepada mereka. Tuhan beri kebahagiaan bagi mereka di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka semakin bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menganugerahkan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan juga kami bersyukur dan terima kasih atas segala rahmat-Mu yang kami terima di dalam kehidupan kami, yang memberkati segala pekerjaan usaha kami. Dan kami juga berharap Tuhan masih memberkati segala yang akan kami kerjakan dan juga memberkati segala usaha kami, sehingga kami semakin merasakan berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu HKBP Makassar ini. Tuhan kiranya memberkati kami di dalam menjalani kehidupan kami pada tahun ini, memberkati segala pekerjaan kami, memberkati segala usaha kami, agar kami bisa merasakan bahwa Tuhan selalu hadir dan bersama dengan kami di dalam pekerjaan kami. Tuhan lindungi jemaat-Mu di dalam menjalani hari-hari ini. Tuhan kuatkan di dalam menghadapi segala pergumulan dan tantangan. Dan juga Tuhan memberkati gereja-Mu, sehingga gereja-Mu menjadi sumber kesejahteraan dan yang menguatkan iman kami setiap saat pada tahun ini. Bapa di surga, Tuhan berkati seluruh pelayan-Mu yang Tuhan panggil untuk melayani di tengah-tengah gereja HKBP Makassar ini. Biarlah melalui hidup kami, melalui pelayanan kami, melalui pekerjaan kami, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi sukacita bagi jemaat-Mu dan gereja-Mu. Dan juga kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan yang mau mengabdikan dirinya di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan berkati, beri kekuatan dan beri yang terbaik di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan semakin Tuhan beri talenta yang terbaik bagi kami, yang bisa kami persembahkan untuk pelayanan dan untuk kemuliaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Makassar. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terimalah kami di dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Jemaat nomor 289 sambil mengumpulkan persembahan firman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.